Wahai peraturan hak cipta Mike Ruben, sebelum menonton video ini, ada beberapa hal yang sebaiknya perlu dipertimbangkan, yaitu: pertama, di dalam video ini mengandung spesies wahai Mike Ruben. Efek dari melihat spesies ini adalah perut mules, leher encok, dan yang paling parah adalah sakit mata. Kedua, saat menonton video ini, berkewajiban untuk like dan subscribe. Bagi yang tidak melakukannya akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi tersebut adalah mendapatkan ciuman gratis dari wahai Ruben. Ketiga, bagi barang siapa yang melakukan pembajakan terhadap video ini akan ditindaklanjuti. Adapun penindaklanjutannya yaitu titik 2, gua juga nggak tahu apa yang harus ditindaklanjuti karena otak gua kagak nyampe-nyampe. Keempat, untuk mencegah penularan virus wahai Mike Ruben, dianjurkan untuk tidak menonton video ini hingga selesai. Dan jika Anda masih berniat untuk menonton video ini hingga selesai, nasib hidup Anda berada di tangan Anda sendiri. Peraturan ini dibuat dan diresmikan oleh wahai Michael Ruben. Titik. Wahai kawan-kawan, kembali lagi dengan wahai Michael Ruben. Dan kali ini Ruben ingin mereview film sangat legendaris, apalagi kalau bukan Star Wars A New Hope. Langsung saja sekarang Ruben ingin menjelaskan kenapa sih Ruben sangat menyukai film Star Wars A New Hope ini. Pada bagian awal film, tanpa ada banyak dialog, tanpa ada banyak klise, atau tanpa banyak yang ribet-ribet, langsung digambarkan mengenai pesawat tokoh jahat yang berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan dengan pesawat tokoh baik. Dengan gambaran atau klip di awal film sekilas tersebut, kita sudah dibawakan oleh kemegahan film ini. Dan kerennya lagi ya teman-teman ya, Star Wars A New Hope itu dirilis pada tahun 1977. Ya seperti yang udah kalian tahu, gua belum netes di tahun itu, dan mungkin gua juga belum direncanakan. BTW, yang keren dari film ini, bayangkan, dirilis pada tahun 1977, udah lama banget. Tapi pas gue nonton film ini, buset, grafiknya bener-bener masih bisa ditoleransi, masih oke banget menurut gue. Padahal udah bener-bener film jadul gitu. Dan yang gue suka ya dari film ini ya, itu dia tuh bukan cuman mengenai film fiksi, tapi banyak banget tokoh-tokoh imajinasinya. Serta elemen-elemen imajinasinya juga keren banget menurut gue. Dan di film ini ya, muncullah salah satu penjahat yang mungkin menurut gue penjahat paling fenomenal. Penjahat satu galaksi. Wahai Darth Vader. Dan ada satu fakta menarik nih mengenai Star Wars. Seperti yang kalian sudah tahu, Star Wars A New Hope, tokoh utamanya adalah Luke Skywalker yang diperankan oleh Mark Hamill. Oke, mohon maaf ya, gue gak bisa baca namanya sih. Gue ngomong Hamill jadi berasa aneh. Intinya namanya Mark Hamill deh. Dan banyak banget nih yang benci sama Luke Skywalker yang diperankan oleh Mark Hamill di film ini. Salah satunya adalah karena quotes ini. Sebentar ya, gue bacakan dulu. But I was going into Toshu Station to pick up some power transistors. Oke, banyak banget yang gak suka dengan dialognya Luke Skywalker yang itu. Gua sih secara pribadi ya sebenarnya gak risih sih dengan quotes Luke Skywalker yang seperti itu. Karena ketika gue nonton filmnya dari awal sampai habis, itu menjadi suatu kelebihan loh dari film ini. Bayangkan Luke Skywalker yang tadinya bukan siapa-siapa, dan dengan nada bicara yang seperti itu,
Namun seiring dengan berjalannya cerita, lama-kelamaan Luke Skywalker menjadi seorang satria, atau dalam bahasa Star Wars, Jedi. Kembali lagi, gue ingin membahas mengenai adegan di film Star Wars yang menurut gue simple, tapi sumpah keren banget. Adegan yang banyak orang bilang binary sunset, ya ketika adegan itu ada Luke Skywalker yang pada saat itu abis makan bareng dengan paman dan bibinya. Dia yang pas waktu itu adalah seorang petani bersama dengan paman dan bibinya. Itu seperti merasakan ada yang kurang dari dalam dirinya. Setelah makan bersama paman dan bibinya, dia pergi ke suatu tempat, memandang indahnya dua matahari saling berdampingan. Dan yang bikin adegan itu keren, itu adalah sekali lagi theme songnya. Sumpah, itu theme songnya bener-bener ngebangun banget suasana gitu loh. Kesannya tuh Luke Skywalker tuh bisa ditakdirkan untuk melakukan sesuatu yang lebih dari seorang petani. Kayak dia akan ditakdirkan menjadi seorang Satria yang berhasil menyelamatkan dunia. Nah, kali ini gua ingin membahas quote terkeren dari Wahai Darth Vader. Mau tahu quote-nya apa? I find your lack of faith disturbing. Sumpah, itu quote keren banget. Dan gua juga mau bahas adegan yang bener-bener gua suka banget dari film ini. Ini mengandung sedikit spoiler, cuma tidak terlalu besar. Yaitu ketika Luke Skywalker berjalan pulang ke rumahnya dan dia melihat dengan matanya dia sendiri bahwa paman dan bibinya itu telah meninggal dibakar sampai tinggal tersisa tulangnya saja. Dan gayanya Luke Skywalker pada bagian itu adalah, gua reka sedikit ya gini. Awalnya dia seperti tidak kuat melihat paman dan bibinya meninggal terbakar, memalingkan wajah. Terus kayak langsung berusaha untuk melihat paman dan bibinya. Dari sekilas adegan itu kayak feel-nya tuh dapet banget buat gua. Kayak kesannya tuh mulai dari saat ini juga Luke Skywalker tuh harus bisa menjadi orang yang berbeda, orang yang mempunyai karakter dan peran yang berbeda di saat ini juga. Dan itu tuh sebagai petanda bahwa Luke Skywalker yang merupakan tokoh utama dalam film ini akan mulai mengalami sesuatu yang disebut dengan nama perkembangan karakter dalam film ini. Dan ya pastinya karena ini adalah film Star Wars, pastilah banyak berbicara mengenai The Force. Dan ini lagi-lagi sedikit spoiler ya, karena adegan ini gue suka banget, yaitu ketika Obi-Wan Kenobi atau Ben Kenobi yang pada saat itu nyaris tertangkap oleh Stormtrooper dan sudah berdialog langsung dengan Stormtrooper, namun Obi-Wan Kenobi berhasil membodohi Stormtrooper tersebut. Stormtrooper adalah prajurit dari si penjahat. Nah, di sini dijelaskan oleh Obi-Wan Kenobi kepada Luke Skywalker bahwa The Force itu memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap orang yang mempunyai pikiran yang lemah. Nah, sekarang masih berlanjut pada adegan yang gue suka, adegan favorit gue. Apalagi kalau bukan adegan kafetaria. Oke, sejujurnya gue nggak tahu sih itu namanya apa, nama tempatnya apa. Gue nggak tahu, gue kurang tahu. Cuman itu adegan tuh memorable banget, bener-bener memorable banget. Bahkan musiknya itu loh, dan film ini membawa surprise adanya aktor Harrison Ford pemeran Indiana Jones. Dan di film ini juga pertama kalinya Star Wars memperkenalkan pesawat yang paling memorable di film Star Wars. Apalagi kalau bukan Wahai Millennium Falcon. Dan yang paling gue suka adalah adegan ketika diperkenalkannya senjata baru dari Imperial atau tokoh jahat yang bernama Death Star. Dan ketika Millennium Falcon ketemu dengan Death Star, dialognya tuh gue suka banget di film ini ya. Ketika si Ben Kenobi atau si Obi-Wan Kenobi berbicara seperti ini. That's no moon. It's a space station.
Lalu dilanjutkan lagi oleh Han Solo yang diperankan oleh Harrison Ford. It's too big to be a space station. Dan kali ini gue mau bahas mengenai quote Star Wars yang paling terkenal banget. Apalagi kalau bukan. Very bad feeling about this. Kalian pasti pernah denger kan kalau nonton film Star Wars. Itu quote tuh udah kayak berapa kali ada di film Star Wars. Cuman gue suka sih sama itu quote. Dan kalian tahu nggak, di film ini ada satu adegan di mana Stormtrooper kepalanya kejedot tembok. Nah ini nih hal lain yang gue suka banget nih mengenai Star Wars. Apalagi kalau bukan jeritannya Stormtrooper. Nah yang gue suka nih ya, lagi-lagi ini ada sedikit spoiler. Itu adegan yang gue suka banget, tapi gue nggak begitu ngerti. Itu adegan ketika Obi-Wan Kenobi berantem lawan Wahai Darth Vader. Keren banget tuh film, keren banget tuh adegan. Dan yang lebih kerennya lagi, dan gue juga belum begitu paham sih mengenai adegan ini, ketika adegan si Obi-Wan Kenobi sengaja dikalahkan oleh Darth Vader, namun jasadnya langsung menghilang. Itu gue sumpah gue nggak ngerti, itu keren banget, dan itu menggetayangi pikiran gue. Cuman gue juga benar-benar nggak ngerti gitu loh sama bagian itu. Bagian kalian yang mengerti mengenai Jedi, The Force, tolong tinggalin di komen di bawah ini. Dan inilah bagian terakhir mengenai quote paling keren dari Star Wars dan quote yang paling gue suka. Apalagi kalau bukan And may the force be with you.